Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan di sebelah saya ada Saya Widya, NIM 2020143214. dan satu lagi ada Saya Elsa Mayori, NIM 2020143224. dan saya sendiri Nur Indah Utami dengan NIM 2020143216. Di sini kita akan menganalisis sebuah video IPS kelas 5 SD Mengenai materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Mari menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Nah, di sini guru melakukan bukaan dengan menanyakan selamat siang. Jenis usaha ekonomi masyarakat, dan nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, di video kali ini guru tidak melakukan abstraksi dalam pembelajaran kali ini. Seharusnya guru melakukan abstraksi dalam mata pelajaran yang sebelumnya telah dipelajari. Yang dikelola sendiri. Jadi jenis ini, usaha ini dikelola sendiri, sehingga disebut usaha perorangan. Jadi hanya satu orang itu yang berusaha mengelola kegiatan jenis ekonominya. Misalnya usaha pertanian, misalnya bapak tani punya sawah, dia usahakan sendiri. Itu disebut usaha perorangan. Kalau industri kecil, apa contohnya? Ayo, apa contohnya kalau industri kecil? Nah, di sini si guru tersebut langsung melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu tentang industri kecil. Seharusnya guru di sini bertanya kepada murid tentang slide sebelumnya tentang industri perorangan. Apakah murid tersebut sudah Bikin sepatu mengetahui atau sudah memahami tentang industri perorangan? itu banyak sekali di daerah Tanggulangin sana banyak. Atau tas begitu, tas kulit. Dia bikin sendiri, usaha sendiri dengan modal sendiri dan dia jual sendiri. Itu termasuk home industry. Ya, misalnya kalian buka catering, bisa, ya, dengan usaha sendiri kalian membuat catering itu dan Kemudian di sini guru memberikan contoh tentang home industry. Seharusnya guru di sini memberikan contoh home industry itu diperankan oleh ibu atau keluarga dari anak tersebut. ya, ini termasuk perorangan. Kok banyak? Ayo. Nah, jadi perorangan itu ya apa sih? Kalau perorangan itu, usaha itu dia punya modal sendiri, modalnya sendiri, ya. Dia buka salon seperti ini, tapi dia nggak bisa ngatasi sendiri karena rame. Akhirnya dia cari karyawan. Kok semakin luas ya, semakin besar, banyak peminatnya, banyak yang datang, banyak pelanggannya. Nah, di sini menurut saya penjelasan dari contoh guru tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh anak kelas 5 SD karena bahasa yang digunakan guru itu sangatlah sulit untuk dipahami. Ini kan besar kok. Di sini guru terlalu fokus menjelaskan sehingga tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apakah Sama penjelasan yang dijelaskan oleh guru tersebut telah dipahami siswa atau tidak. Seharusnya guru itu memberikan kesempatan untuk siswa untuk bertanya tentang materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. aku mau buka usaha ini, kan sudah semakin rame nih pelanggannya. Aku mau memperbesar. Dia Selanjutnya, di sini menurut saya guru tersebut terlalu monoton dalam proses pembelajaran yang ia lakukan. bekerja sama. Nah, kalau sudah bekerja sama begitu, berarti dia perorangan atau bukan? Bukan. Kalau dia buka sendiri, dia punya modal itu sendiri, miliknya sendiri, itu perorangan. Walaupun mungkin ada pegawainya, ya tetap perorangan, itu kan pegawai. Tapi ada juga karena dia ingin mengembangkan, meluaskan usahanya, dia akhirnya berteman dengan orang lain untuk menanamkan modalnya supaya memperbesar. Atau mungkin buka lagi. Oh, ini potong rambut. Di sini, nanti di sana cabangnya bisa saja. Dan itu perlu modal besar dan orang itu harus
harus bekerja sama dengan orang lain ya. Oke, ini contohnya. Yang kedua adalah jenis. Nah, di sini pada contoh usaha ekonomi yang dikelola bersama, di sini guru memberikan contoh seperti PT, badan usaha milik negara atau BUMN. Seharusnya guru di sini dapat mencontohkan dengan sekitar sekolahan tersebut. Contohnya itu seperti koperasi yang ada di sekolah, kantin yang ada di sekolah, ataupun itu organisasi yang ada di sekolah. Firma, Persekutuan Komanditer atau CV, Perseroan Terbatas atau disingkat PT, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan koperasi. Ada jenis-jenis koperasi ya, macam-macam koperasi. Oke, kita belajar macam-macam koperasi. Ini bentuknya koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, gula, minyak, sabun. Kalau kamu ikut koperasi ini, kamu beli, ya kan ada untungnya. Kamu nggak perlu takut, untungnya nanti dibagi ke kamu lagi. Berikutnya, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Jadi khusus hanya simpan pinjam. Kalau tadi khusus konsumsi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kalau simpan pinjam, khusus simpan pinjam. Maksudnya kamu mau nabung di situ, nanti kamu juga boleh pinjam di situ. Kemudian yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Beranggotakan para produsen atau. Di tengah-tengah pembelajaran seperti ini, seharusnya guru melakukan ice breaking supaya siswa tersebut tidak merasa mengantuk dan bisa fokus kembali kepada pembelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Saya katakan seorang guru harus melakukan sebuah ice breaking dalam pertengahan pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran, karena yang kita ketahui bahwa fokus anak SD itu hanya sebentar, hanya sebatas 5 menit. Kita harus melakukan ice breaking agar anak tersebut tidak merasa mengantuk, nanti akan supaya bisa fokus kembali ke pembelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Ada ya, angkutan umum, BEMO itu kan ada yang mereka dalam bentuk koperasi. Jadi itu menyediakan jasa di bidang angkutan, transportasi. Kemudian yang kelima, koperasi serba usaha. Ini namanya serba usaha. Jadi semua dia mengelola jenis usaha, baik itu konsumsi, bahan baku, simpan pinjam. Contohnya adalah KUD. Jadi di situ ada jual-jual barang apapun. Terus ada bahan baku. Kamu bisa simpan, menabung, bisa juga pinjam di situ. Ini KUD. Apa KUD? Ada yang tahu? Good. Koperasi unit desa. Ya, ini jenis usaha ekonomi di masyarakat. Sekarang kita ke kegiatan ekonomi sehari-hari. Kegiatan ekonomi sehari-hari ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu apa? Kegiatan yang menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dia menghasilkan barang dalam kegiatan ekonomi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada orang yang menghasilkan barang, ya, dan orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Oke, yang kedua, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi, kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau disebut orang yang memakai
kegiatan memakai hasil produksi tadi itu adalah disebut konsumen. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jadi Nah, di akhir pembelajaran ini seharusnya guru memberikan tanya jawab kepada siswa tentang materi yang telah diajarkan. Apakah siswa tersebut memahami materi tersebut atau belum memahami? Jika siswa tersebut kurang memahami, guru bisa menjelaskan secara singkat. Jika ada beberapa siswa yang belum paham, maka guru bisa salah satu siswa yang paham untuk maju ke depan dan menjelaskan secara singkat apa yang telah dia pahami dalam pembelajaran hari ini. dilakukan orang lain, tidak boleh merendah. Guru memberikan motivasi belajar untuk anak peserta didik agar anak peserta didik lebih termotivasi untuk belajar di hari berikutnya. Langsung tidak langsung itu berdampak juga. Alangkah lebih baiknya lagi si guru tersebut memberitahukan pelajaran apa atau materi apa yang akan diajarkan kepada siswa pada pertemuan selanjutnya.